Halo semuanya, selamat datang lagi. Yuk langsung aja kita mulai bedah materi hari ini. Jadi di bahasan kita kali ini, kita bakal ngulik gimana sih sebuah gerakan anak muda yang super dinamis di Yogyakarta itu bergerak. Mereka ini benar-benar lagi aktif ngebongkar budaya beracun dan ngebangun ekosistem anti kekerasan dari akar rumput. Pernah dengar kalimat ini nggak? Laki-laki tidak bercerita, laki-laki nggak boleh nangis. Wah, ini bukan cuma sekedar pepatah basi ya. Ini tuh ekspektasi sosial dan stereotip yang udah bener-bener mengakar di masyarakat kita. Dan sadar nggak sadar, hal kayak gini tuh bikin lingkungan jadi nggak aman. Bayangin aja korban kekerasan jadi terpaksa bungkam, mendam semuanya sendirian karena tekanan sosial. Nah, stigma inilah yang lagi dilawan habis-habisan oleh gerakan ini. Untuk agenda hari ini, kita bakal ngikutin filosofi efek riak atau ripple effect yang dipakai sama komunitas ini buat bikin perubahan besar. Kita mulai dari ngebahas akar masalah, terus masuk ke lead self, lanjut ke lead others, ngebongkar metode mereka, sampai ujungnya di lead change. Oke, kita masuk ke bagian pertama, akar masalah dan stereotip. Kita kan harus tahu dulu nih akar penyakitnya sebelum bisa ngasih obatnya kan? Coba deh kita lihat perbandingannya. Ini lumayan bikin miris. Di satu sisi, ada realitas gelap yang dihadapi banyak anak muda sekarang. Ruang yang harusnya penuh kasih sayang, kayak hubungan pacaran misalnya, malah jadi tempat yang super toksik dan gak aman. Nah, di sisi lain, kita punya visi ruang aman yang ideal. Ekosistem impian yang lagi diperjuangin banget sama gerakan ini. Bebas diskriminasi, privasi benar-benar dijaga, dan semua orang punya hak yang setara. Dan faktanya, laporan langsung dari para pelajar tuh lumayan bikin kaget loh. Di Yogyakarta yang terkenal sebagai kota pelajar aja, isu-isu serius kayak kekerasan dalam pacaran, rasisme ke teman-teman pendatang dari luar daerah, sampai stereotip gender, kayak anggapan kalau perempuan nggak pantas masuk fakultas teknik, itu ternyata masih kejadian setiap hari. Sekarang kita geser ke bagian kedua, lead self atau sang inisiator. Kita bakal ngomongin soal akuntabilitas pribadi nih bareng Muhammad Fahri Azizur Rahman, sang gender champion Yogyakarta 2025. Perjalanan dia ini, dimulai dari titik yang pasti nggak bakal kalian nyangka. Coba bayangin ceritanya gini. Tahun 2023 kemarin, waktu umurnya baru 15 tahun, Fahri ini ngaku secara terang-terangan kalau dia dulunya adalah pelaku perundungan, alias tukang bully. Tapi semuanya berubah waktu dia ikut intervensi intensif 7 hari di Bogor bareng Save the Children. Dia sadar, pulang, dan beberapa bulan kemudian malah bikin inisiatif Jambore Anti Kekerasan Berbasis Gender online. Perubahan drastis ini yang bikin dia dapat gelar gender champion. Ini benar-benar bukti nyata ya, kalau perubahan yang paling besar itu selalu dan pasti dimulai dari diri sendiri. Jadi, apa sih inti dari filosofi lead self ini? Gini, kamu tuh nggak bakal bisa nolongin orang lain kalau kamu belum ngenalin diri kamu sendiri, belum bisa ngatur emosi dan belum punya pikiran yang terbuka. Ibaratnya kamu harus bisa masang batasan dan ngontrol diri sendiri dulu, baru deh bisa jadi sandaran yang kuat buat para korban. Lanjut ya ke bagian ketiga, lead others, menjadi konselor sebaya. Di sini kita bakal lihat gimana transformasi satu orang tadi bisa meledak jadi gerakan komunitas yang masif. Dari percikan kecil di acara Jambore tadi, lahirlah komunitas yang namanya Generasi Anti Kekerasan. Mereka ini cepat banget nyadarnya. Mereka tahu kalau mau ngasih impact, mereka harus naik level dari sekedar inisiatif individu, jadi wadah dukungan komunitas yang benar-benar terstruktur. Soalnya, yang butuh tempat buat curhat dan berlindung itu banyak banget. Terus, seberapa gede sih gerakan ini sekarang? Coba tebak. 10.000. Iya. Gerakan yang awalnya cuma dari beberapa anak muda ini sekarang udah berhasil ngumpulin dan ngorganisir 10.000 relawan yang tersebar di 24 provinsi se-Indonesia. Gila kan? Dan angka ini nggak kalah bikin merinding. 30.000 penerima manfaat. Ini benar-benar nunjukin ledakan pertumbuhan yang luar biasa. Sekaligus ngebuktiin seberapa butuhnya anak-anak muda kita di luar sana sama ruang aman di mana mereka bisa cerita tanpa dijudge sama sekali. Nah, ada satu hal menarik nih yang sedikit mematahkan ekspektasi kita soal relawan-relawan ini. Kalau biasanya isu perlindungan kayak gini tuh didominasi banget sama perempuan, ya di sini juga mayoritas 70% perempuan sih. Tapi kita bisa lihat ada 30% laki-laki muda yang sekarang udah berani melangkah maju. Mereka ikut turun tangan langsung buat matahin stigma laki-laki nggak boleh nangis yang sempat kita bahas di awal tadi. Oke, masuk ke bagian keempat. Metodenya. Lihat, dengar, rujuk.
Gimana sih cara praktis mereka kerja di lapangan tiap harinya? Mereka tuh pakai semacam metode P3K psikologis yang benar-benar hati-hati. Pertama, lihat, mereka nilai dulu apa sih kebutuhan si korban secara objektif. Kedua, dengar. Nah, ini penting banget nih. Mereka wajib minta izin dulu sebelum dengerin cerita korban. Nggak main paksa, karena maksa cerita itu justru bisa memicu trauma lama. Dan ketiga, rujuk. Kalau ternyata masalahnya udah di luar kapasitas mereka, korban bakal diarahkan ke pihak profesional lewat platform pencarian layanan. Bener-bener rapi kerjanya. Biar lebih kebayang, sumber kita ngebagiin satu cerita yang powerful banget. Pernah ada satu kasus, seorang siswa itu sampai depresi gara-gara dibully karena beda agama di sekolahnya. Tapi, berkat pendampingan dari konselor sebaya ini yang intensif, penuh empati, dan pastinya tanpa menghakimi, siswa ini nggak cuma dapat rasa percaya dirinya balik, tapi juga bisa berbaur lagi dengan damai di sekolahnya. Metode mereka ini beneran works di lapangan. Pertanyaannya, gimana cara mereka ngebangun kepercayaan sekuat itu? Ya pastinya nggak instan. Mereka tuh strategis banget, ngerekrut figur-figur yang emang udah dipercaya di daerahnya, terus dikasih pelatihan langsung sama psikolog dan akademisi beneran. Mereka juga punya aturan emas, nggak ada yang namanya jawaban salah, dan privasi dijaga mati-matian. Dari situlah korban akhirnya ngerasa aman dan berani buat angkat bicara. Nah, kita sampai di puncak agenda kita hari ini. Bagian kelima, Lead Change, yang fokus ke masa depan gerakan ini dan inovasi mereka yang dikasih nama Sobat Curhat. Jadi, Sobat Curhat Indonesia ini bakal jadi wujud nyata dari visi digital mereka. Idenya keren banget, ngebawa ekosistem offline yang udah sukses tadi ke dalam bentuk aplikasi digital nasional. Kenapa? Biar aksesnya makin luas. Ini benar-benar ngebantu banget buat mereka yang tinggal di pelosok atau yang mungkin masih terlalu takut buat curhat secara tatap muka. Yang patut diacungi jempol adalah komitmen mereka buat merata. Mereka nggak mau gerakan ini cuma jadi keistimewaan buat anak-anak sekolahan di pusat kota aja. Nggak. Mereka dengan sadar nargetin pemuda-pemuda marginal, ngelebarin sayap sampai ke area kabupaten kayak Kulon Progo dan Gunung Kidul. Misinya jelas, jangan sampai ada satu anak muda pun yang ketinggalan dapat akses perlindungan ini. Tapi ya, buat ngewujudin visi skala nasional sebesar ini, pasti butuh bensin dong. Dari laporan yang ada, mereka ini lagi butuh banget dukungan nyata dari pemerintah dan para stakeholders. Ada 3 kebutuhan utamanya. Pendanaan buat operasional, jaringan alias networking biar koneksinya makin luas, dan program peningkatan kapasitas biar relawan mereka makin jago. Jadi, kalau kita tarik kesimpulan dari semua bahasan kita, ujung-ujungnya balik lagi ke kerangka efek riak atau ripple effect yang super simple tapi ngena banget nih. Gerakan ini tuh dimulai dari perubahan di dalam diri sendiri, lead self, meluas jadi pelukan komunitas, lead others, dan puncaknya jadi gelombang tindakan sistemik lewat lead change. Dan ini ninggalin satu pertanyaan yang lumayan bikin mikir. Fakta bahwa gerakan segede ini awalnya dibikin sama anak yang dulunya adalah pelaku bullying, itu benar-benar jadi bukti telak ya. Kamu tuh nggak perlu nunggu jadi orang yang sempurna buat mulai bikin perubahan. Jadi pertanyaannya buat kita semua sekarang, perubahan kecil apa sih yang bakal kamu mulai hari ini buat ngebangun ruang aman di komunitasmu sendiri? Wah, powerful banget ya materi kita hari ini. Makasih banyak udah dengerin dengan fokus, dan sampai jumpa di bedah materi seru kita selanjutnya.